Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi, di malam ini kita akan membahas tentang buku fikih yang judulnya tentang khilafah. Nah, pertama-tama dulu yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Superkamla Raibah Hanifida, dan yang terhormat kepada guru-guru saya yang sudah mengajarkan saya, dan yang terhormat kepada orang tua saya di rumah, semoga sehat selalu kepada kalian, dan terhormat kepada teman-teman saya juga. Terima kasih atas supportnya. Jadi saya akan mempresentasikan tentang khilafah. Nah, khilafah itu apa sih? Khilafah yaitu khilafah adalah orang yang memerintah kalau dalam langsung artiannya. Nah, bila dijabarkan, khilafah ini juga memiliki arti bahwa bukan semena-mena orang yang memerintah itu seperti presiden ataupun pemimpin atau ketua organisasi, tapi khilafah juga lebih ke atau sebagai pacuan dalam hal agama. Jadi bukan hanya pemimpin, apa istilahnya ya, patokan dalam hal agama. Jadi khilafah juga diperuntukkan seperti karakteristiknya menjaga agama, kemudian tidak selalu juga tentang agama, ada juga politik dunia, dan jadi perwakilan bagi rujukan-rujukan agama dan pertanggungjawaban bagi semua yang dilakukan dalam hal-hal dasar agama. Kemudian yang kedua yaitu sumber hukum dari khilafah, yaitu pertama dari Al-Quran dan Hadis, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 98, yang berarti yaitu maka ikutilah Rasulullah SAW. Intinya gini, jadi rakyat Islam itu harus nurut sama Rasulullah, dan apabila Rasulullah sudah tiada di dunia, maka bisa juga diteruskan bentuknya sama bawahnya seperti khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat Nabi, kemudian kepada khilafah-khilafah seterusnya. Kemudian yang kedua tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tentang sesungguhnya kejahatan itu tidak ada ketaatan hanya pada kebaikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang dasar-dasar dari khilafah itu sendiri. Pertama yaitu harus mencakupi tentang tauhid ataupun keesaan Allah. Sudah pasti ya, karena ini mencakup tentang agama. Kemudian yang kedua tentang HAM atau hak asasi manusia. Jadi semua pemimpin khilafah ini harus mengerti tentang hak-hak rakyatnya ataupun yang dipimpin itu. Kemudian enaknya diapain? Apakah seorang janda harus diginiin? Apakah seorang yatim piatu harus segini? Apakah seorang yang pekerja begini ataupun yang tidak punya pekerjaan begini? Dan yang lain-lain. Hak asasi manusia. Kemudian yang kedua tentang persatuan. Nah, gimana caranya rakyat-rakyat yang berbeda-beda itu harus menjadi satu, apa ya, satu pemikiran lah, satu keringat. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa harus mengerti bahwa semua permasalahan di rakyatnya, contohnya si pedagang kaki lima mempermasalahkan apa, si pekerja kantoran ataupun yang takmir masjid dan yang lain-lain kerja di sawah, harus diselesaikan dengan musyawarah. Nah, ini tugasnya dari khilafah, yaitu memimpin dan menuntun umatnya. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik dari khilafah ini sendiri. Ya. Yang pertama yaitu adil. Nah, seperti tadi, adil dalam menuntun rakyatnya, tidak membeda-bedakan sesuatu dan tahu mana yang akan didahulukan dan yang tidak. Kemudian yang kedua itu berilmu yaitu dia tahu bahwa ya ilmu kan banyak cakupannya. Kemudian yang ketiga yaitu pandai. Nah, pandai ini sama berilmu berbeda, karena berilmu mempunyai banyak. Kalau pandai ini lebih ke hubungan sosial dengan satu dan orang lain. Contohnya dia pandai bermusyawarah, pandai berbicara dengan orang yang mudah tersinggung ataupun yang susah diajak bermusyawarah, dan yang lain-lain. Oke. Mungkin sedikit saja ini dari saya tentang khilafah.
Eh, Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.